Oke, halo teman-teman, perjalanan kita awali dari Denpasar, Bali, dan untuk menuju ke Alas Purwo Banyuwangi karena kita berada di Denpasar, Bali. Sekarang kita menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Dan untuk saat ini di Denpasar, Bali hujan deras nih teman-teman. Dan untuk menuju ke Pelabuhan Gilimanuk kita perlu waktu sekitar 3 jaman nih teman-teman dari sini. Dan kita sesampai di Tabanan, untuk saat ini hujan sudah reda nih teman-teman. Jadi kita melanjutkan perjalanan kurang lebih sekitar 3 jaman nih teman-teman dari Denpasar menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Dan sekarang kita sudah berada di Negara. Dan sambil menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali, sedikit cerita nih teman-teman. Jadi Alas Purwo adalah taman nasional yang berada di Banyuwangi bagian selatan. Dan Alas Purwo terkenal dengan keindahannya. Banyak juga cerita mistis yang berkembang di masyarakat tentang Alas Purwo Banyuwangi. Dilansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, pada 1930 Alas Purwo merupakan suaka marga satwa. Kemudian pada 1992 berubah menjadi Taman Nasional berdasarkan keputusan Kementerian Kehutanan. Dan untuk Alas Purwo memiliki luas kurang lebih sekitar 44.037 hektar. Taman nasional ini memiliki ekosistem yang tergolong lengkap nih di Pulau Jawa. Mulai dari pantai atau hutan pantai, hutan mangrove, hutan bambu, savana, dan hutan hujan dataran rendah. Dan di sini saya membeli tiket. Nah, itu teman-temannya di depan sana. Jadi untuk tiket roda 4 atau mobil 240.000 ya. Tapi setiap gerai itu beda-beda teman-teman. Kadang ada yang 238, ada yang 235 atau yang 240 lebih. Jadi di sini saya sudah sampai di pelabuhan penyeberangan. Untuk lalu lintas atau situasi sendiri ya di pelabuhan ini cukup ramai teman-teman, karena air laut yang cukup besar. Jadi untuk pelabuhan memberlakukan sistem buka tutup. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, tentunya semua demi kebaikan dan kenyamanan. Oke, singkat cerita sudah kita melalui perjalanan di kapal laut ini sekitar cukup lama sih teman-teman ya. Dan ini kita akan menuju keluar. Jadi kita sudah sampai di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ini juga banyak transportasi online ataupun seperti ojek ya teman-teman. Di sebelah kiri kita ini juga ada pangkalan ojek. Dan setelah sampainya di Banyuwangi, saya ketemu dengan teman saya nih, YouTuber nih, Dedi Santana. Nah, jadi di sini kita sudah menuju ke Alas Purwo ya teman-teman ya. Jadi perjalanan menuju ke Alas Purwo sendiri ini kurang lebih sekitar ya 30 menit lah teman-teman. Hampir 50 menit lah. Jadi kita sudah hampir sampai juga di Alas Purwo Banyuwangi. Nah, jadi di Alas Purwo Banyuwangi sendiri ini teman-teman, biasanya kalau hari libur itu juga cukup ramai, banyak wisatawan yang kesini karena di sini ada savana sedengan, ada beberapa pantai yang asik untuk menikmati suasana di pantai lah teman-teman ya. Dan tentunya untuk jalannya sendiri juga sudah bagus, sudah diaspal nih teman-teman. Jadi tujuan pertama kita akan menuju ke situs Kawitan nih teman-teman. Nah, tapi sebelumnya kita akan membeli tiket masuk dulu. Taman Nasional Alas Purwo.
Jadi butuh waktu sekitar 15-an menit dari gerbang masuk Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi untuk sampai ke situs Kawitan. Dan aroma dupa langsung tercium menyengat begitu mengunjungi situs Kawitan, karena aroma tersebut berasal dari dupa atau sesajen yang baru saja dibakar. Kawitan berasal dari kata wiwitan yang berarti awal. Adapun situs tersebut berada di tengah hutan yang dikelilingi pepohonan tinggi menjulang. Sinar matahari yang masuk amat sedikit karena tertutupi rimbunya pepohonan, dan ini yang membangun suasana situs menjadi cenderung redup, hening, dan sakral. Tampak luar, situs tersebut seperti pura pada umumnya. Oke teman-teman, kita berada di situs Kawitan Alas Purwo. Ya, tempatnya tuh seperti ini. Yang dinamakan situs Kawitan adalah situs Kawitan itu memulai. Jadi bisa dibilang titik mulainya itu di sini. Nih. Jadi di dalamnya itu ada sebuah situs, Mas. Kalau di dalam itu yang memang sisa-sisa bangunan yang ada di dalam sana. Di video yang lama kan ada maksudnya? Ada. Kalau yang di sebelah sini sama juga. Follow me. Dan setelah dari parkir kendaraan, kita akan berjalan kaki nih teman-teman. Jadi bisa dikatakan objek wisata ini berjarak sekitar 61 km dari kota Banyuwangi dan dapat ditempuh via Jalan Nasional 3. Perjalanan ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam misalkan teman-teman, atau jika ditempuh menggunakan kendaraan roda 4. Dan dari pos Resor Pancur, teman-teman masih harus menempuh jalur trekking melewati hutan bambu sejauh 2 km untuk sampai ke mulut Gua Istana. Dan kita akan berjalan kurang lebih sekitar 30 menitan nih teman-teman dari sini untuk menuju ke Gua Istana. Dan Gua Istana bukanlah istana megah seperti yang sering kita temui dalam dongeng-dongeng. Sebaliknya, Gua Istana ini menjadi pintu gerbang spiritual bagi kerajaan Alas Purwo, sebuah wilayah yang dipercayai memiliki energi mistis tinggi. Letaknya yang tersembunyi dan diapit oleh keindahan alam Alas Purwo menambahkan daya tarik tersendiri. Dan di sini juga dipercayai sebagai tempat kerajaan yang dijaga oleh makhluk dari bangsa jin. Gua Istana menjadi saksi bisu dari ritual dan kegiatan spiritual yang terjadi di dalamnya. Banyak juga masyarakat ataupun orang-orang yang datang ke sini mencari keberkahan dan pertemuan dengan dunia lain. Kita sudah sampai di pintu gerbang Gua Istana Alas Purwo Banyuwangi. Banyak cerita mistis di Alas Purwo Banyuwangi, dan banyak juga versi-versi yang lain. Banyak cerita tentang Gua Istana ini. Dan sekarang saya akan mengajak teman-teman bagaimana situasi dan suasana di Gua Istana Alas Purwo Banyuwangi saat ini.
Dungo ya. Mas nganggur mas, udah ngomongin. Siap, monggo Gus. Ya mas ya. Dan sekarang kita berada di Sendang. Sendang ini lokasinya berada tepat di bawahnya Goa Istana. Jadi di Sendang ini ada sumber mata air, di mana yang sumber ini selain airnya cukup segar, jadi di sini juga dipercayai bagai beberapa masyarakat ataupun orang yang datang ke sini ini dipercayai menjadi salah satu air yang bisa dijadikan obat dan juga bisa dijadikan untuk kesembuhan jika memiliki penyakit tertentu. Namun semua itu balik lagi dengan kepercayaan masing-masing dan keyakinan kita masing-masing. Sekarang kita akan menuju ke Pancur. Nah, sekarang kita sudah berada di Pantai Pancur, di mana yang Pantai Pancur ini juga menjadi salah satu destinasi wisata andalan biasanya di hari libur. Namun seperti inilah kondisi saat ini di Pantai Pancur. Biasanya di hari libur banyak sekali wisatawan yang datang ke Pantai Pancur ini, dan untuk saat ini terlihat ombak sedang kenceng seperti di pantai-pantai yang lainnya. Dan di Pancur sendiri ini ada Sendang Bidadari. Di depan kita itu adalah Sendang Bidadari, dimana di situ juga ada sumber air ya teman-teman. Nah di sini juga mengalir dari atas. Buat teman-teman yang ingin ke Alas Purwo Banyuwangi, di sini juga banyak sekali tempat wisata yang wajib teman-teman jelajahi. Jadi banyak juga yang cerita tentang misteri, mistis ataupun mitos-mitos yang lainnya di Alas Purwo Banyuwangi. Perlu teman-teman ketahui bahwa di Alas Purwo Banyuwangi ini juga banyak sekali memiliki keindahan yang wajib kita eksplor nih teman-teman. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan di like dan juga di share. Jika teman-teman penasaran di mana titik lokasi atau tempat-tempat wisata yang wajib dikunjungi yang keren-keren di Alas Purwo Banyuwangi ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti tentunya akan saya buatin videonya, agar teman-teman juga bisa tahu bahwa di Alas Purwo ini selain mistis ataupun mitos yang lainnya yang sudah beredar, bahwa di Alas Purwo Banyuwangi ini juga memiliki keindahan yang wajib dikunjungi, karena di sini juga banyak sekali wisatawan di hari libur. Oke teman-teman, sampai sini dulu untuk videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Ditunggu video-video berikutnya. Dan buat teman-teman jangan lupa di share. Semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Dan salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih.